Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita belajar tentang hukum tarik-menarik, LOA, memang sepertinya nggak pernah habis-habis ya. Ada aja pembahasan yang seru buat dibahas. Termasuk kali ini, ada sebuah trik sederhana yang bisa kita lakukan loh. Tapi kita lakukan ini bersama orang lain. Caranya gimana mas? Nah gini, sekarang saya doain dulu siapapun kamu yang menonton saya, diri kamu bukan kebetulan menemukan video ini. Jadi saya doain semoga video ini bisa menjadi berkah buat kamu ya. Kamu jadi semakin kaya, semakin sehat, dan yang pasti semakin bahagia. Amin? Kalau amin, katakan di komentar amin. Nah ini seru nih. Jadi gini teman-teman, kita kemarin udah banyak membahas trik bagaimana menggunakan hukum tarik-menarik atau LOA ya, untuk menarik keinginan seizin Tuhan secara masuk akal menjadi kenyataan. Nah, ada satu hal yang saya ingin jabarkan sama kamu. Teman-teman, tahu nggak? Coba deh, kita pegang bibir kita. Bibir kita ini 90% penyebab nasib kita. Saya ulangi ya. Bibir kita ini 90% penentu nasib kita seizin Tuhan. Artinya apa? Nih, apapun yang kamu bicarakan, itu pelan-pelan secara tidak sadar kamu menariknya loh ke dalam hidup kamu. Saya ulangi, ini daging nih. Apapun yang kamu sedang bicarakan, semakin sering kamu bicarakan, itu adalah sesuatu hal yang sedang kamu tarik ke dalam hidup kamu loh, secara tidak sadar. Nah ini triknya. Kita akan praktek sekaligus ngebahas bagaimana caranya kita bisa membicarakan sesuatu yang mana benar ya, apapun yang kita bicarakan itu lama-lama bisa jadi kenyataan. Makanya gini nih, coba deh, pernah nggak sih kamu merasakan sebuah sensasi atau sebuah fenomena yang aneh? Kamu lagi bicarain sesuatu, entah sama temen, entah sama keluarga, tiba-tiba yang kamu bicarain itu jadi kenyataan. Pernah nggak kayak gitu? Kalau saya dulu pernah, bahkan sering. Nah ini penjelasan ilmiahnya dan jawaban kenapanya. Emang benar, apapun yang kamu sering bicarakan, itu secara tidak sadar kamu sedang menariknya ke dalam hidup kamu. Kenapa mas? Tolong berikan penjelasan ilmiahnya supaya saya semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Mas Aryan ini benar. Simple. Kalau kita membicarakan sesuatu teman-teman, sadar atau tidak, kita mengulangi dengan perasaan. Saya ulangi. Sadar atau tidak, ketika kamu membicarakan sesuatu, teman-teman, diri kamu tuh secara tidak sadar selalu mengulangi kalimat atau kata-kata yang sama ditambah perasaan yang ada di baliknya. Ingat, apapun yang kamu katakan berulang kali ditambah ada feeling atau perasaan di baliknya, itu bisa jadi kenyataan. Saya ulangi ya, apapun yang kamu katakan diulang-ulang kamu katakan ditambah perasaan di balik kata yang kamu ulang-ulang tersebut, hati-hati kata itu bisa loh menjadi kenyataan. Kenapa? Karena memang udah hukum alam, apapun yang kita omongkan menggunakan perasaan, itu menarik ke dalam hidup kita sendiri. Kita tarik itu semua ke dalam hidup kita sendiri. Jadi hati-hati ya, kalau kamu sering ngomongin sesuatu, ada perasaannya, itu bisa jadi kenyataan. Saya kasih contoh gini. Ini pelajaran buat kamu. Ini terutama para perempuan ya, sering banget ngegosipin tentang perselingkuhan. Bicarain orang yang jelek-jelek. Tentang perselingkuhan orang aja dibicarain. Kadang-kadang yang dibicarain itu perselingkuhan tentang teman atau bahkan orang yang gak kita kenal. Akibatnya apa? Karena dia ngulang-ngulang tuh topik tentang selingkuh, apalagi pakai perasaan benci, perasaan takut, perasaan marah gitu ya. Diulang-ulang tuh kata-kata terus dia pakai perasaan, dia sendiri tiba-tiba jadi korban selingkuh. Bisa nggak mas? Bisa. Kenapa? Karena dia ngomongin hal yang negatif berulang-ulang pakai perasaan. Dan itulah kenapa agama melarang kita untuk bergosip. Itu tuh hebatnya agama. Kenapa? Karena gosip itu kita ngomongin sesuatu yang jelek-jelek kan? Betul nggak? Diulang-ulang lagi. Betul? Udah gitu pakai perasaan.
Nggak mungkin orang ngomongin orang lain nggak pakai perasaan. Semakin ngomongin kejelekan orang lain, biasanya secara tidak sadar, mohon maaf, kamu pakai perasaan kan? Nah itulah kenapa agama melarang, sebabnya kita sendiri yang bisa ketiban sial kalau rajin menggosip. Jadi ratu gosip atau raja gosip, yuk tobat yuk. Kita udah tahu bahwa gosip itu jelek, betul gak? Sadar ya, kita tobat bersama-sama deh. Kamu, saya, kita berhenti gosip. Setuju? Oke. Nah, sekarang ini dia. Kalau kamu udah tahu landasan ilmiahnya bahwa memang benar apa yang kita bicarakan bersama orang lain itu bisa kita tarik ke dalam hidup, saya akan mengajarkan kepada kamu ritual apa atau praktek apa sih yang harus kamu lakukan agar bisa menjadikan video ini tuh sebagai bahan praktek kamu gitu loh. Karena pagar kehidupan itu kan harus ada bahan praktek dong, ya nggak? Biar nggak jadi teori doang. Nah, cara prakteknya gini teman-teman. Dengerin pelan-pelan dan resapi, ini benar. Sekarang coba kamu pilih. Pilih apapun yang sedang kamu ingin capai dalam hidup. Saya kasih contoh ya. Misalnya ceritanya, diri kamu nih pengen banget jadi orang yang punya jabatan sebagai seorang dosen. Ceritanya gitu, kamu pengen banget jadi seorang dosen. Nah sekarang, setelah kamu berdoa sama Tuhan, setelah kamu bersedekah, gitu ya. Coba deh, kamu bicarain impian kamu ini ke sebanyak mungkin orang. Misalnya gini, kamu cerita ke teman kamu, bro, atau sis, aku tuh pengen banget jadi dosen. Enak loh kalau jadi dosen tuh, kita bisa ngajarin orang, terus kita rasanya senang berbagi ilmu. Aku pengen banget loh jadi dosen. Terus kamu ceritain betapa enaknya jadi dosen, apa impian kamu, kenapa dosen itu menyenangkan. Ceritain sedetail-detailnya ke sebanyak mungkin orang. Semakin kamu sering menceritakan hal itu sama orang, berulang-ulang, pakai perasaan, jangan heran tiba-tiba ada aja tuh jalan menuju ke sana. Itu fakta, boleh dicoba ya. Atau mungkin kamu secara nggak sadar pernah mempraktekkan ini dulu dan akhirnya kamu tahu bahwa oh ini penyebabnya. Coba deh cerita di komentar. Biarkan teman-teman yang lain tahu bahwa oh iya ya, ternyata ada loh orang yang secara tidak sadar sebelum tahu ilmu ini udah praktek duluan. Dan bener kejadian tuh ya. Apa yang kita omongin jadi kenyataan. Coba kamu share di komentar. Nah, ini yang paling penting. Kalau zaman sekarang teman-teman, hebatnya kita tuh cerita nggak usah ketemu orang. Bener nggak? Contohnya saya memberikan video ini sama kamu, saya nggak harus ada di depan kamu. Tapi diri kamu, siapapun kamu, baik penonton baru ataupun penonton lama, bisa menikmati ilmu emas ini dari manapun. Itulah hebatnya zaman sekarang. Artinya apa? Coba deh, kamu entah bikin blog, entah bikin video, entah bikin VT kalau di sosial media lain, video, blog atau VT yang menceritakan tentang impian-impian besar kamu. Jadi kamu cerita aja di situ apa sih cita-cita kamu, apa sih impian kamu dan kenapa kamu pengen mencapai itu. Ceritakan sedetail-detailnya terus kamu sebar ke orang lain. Ketika kamu menyebarkan itu kepada orang lain, itu sama loh kualitasnya seperti kamu menceritakan hal itu sama orang satu persatu. Nah, dari sini baru saya ingin ngasih tahu kamu satu persatu kenapa hal itu bisa mempercepat kamu mendapatkan keinginan kamu seizin Tuhan. Teman-teman, sekarang kamu bayangin ya. Bayangin keinginan kamu itu seperti sebuah kardus yang berat dan besar. Bayangin. Sekarang saya mau tanya, kalau ibarat kata kamu pengen bawa kardus besar yang berat tadi sendirian ke puncak gunung, bisa atau tidak? Jawab. Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya, lama atau cepat? Lama. Kenapa? Berat, Mas. Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau seandainya ada orang yang ikut bantuin kamu narik barang tadi ke puncak gunung, makin banyak orangnya, kira-kira makin cepat nggak sampai puncak? Jawab. Makin cepat? Lah kok bisa? Betul, karena bebannya tidak dipikul sendiri, ada yang bantuin. Nah itu loh fungsinya cara ini. Semakin banyak orang yang kamu sharing tentang impian kamu, secara tidak langsung mereka juga ikut menariknya ke dalam hidup kamu dengan bayangan-bayangan yang mereka bayangkan juga ketika kamu bercerita kepada mereka. Itu benar.
Misalnya gini, misalnya kamu bercerita pengen punya pasangan yang orangnya tuh deket sama Tuhan. Ceritain ke orang-orang, jangan dipendam sendiri. Ceritakan. Kalau kamu deket sama orang tua kamu, lebih bagus lagi ngobrol gitu sama ibu, sama bapak. Pak, Bu, aku pengen deh nanti ketemu jodoh yang tipenya tuh kayak begini. Doain ya, saya pengen punya seorang suami atau seorang istri yang orangnya baik, deket sama Tuhan. Wah, doain ya, Bu, Pak, supaya saya dapat. Udah cerita aja, nggak usah malu, nggak usah sungkan, dan nggak usah mikir terlalu tinggi gaya impian saya. No, dalam rumus pagar kehidupan, impian tidak ada batasnya. Yang ada batasannya adalah apa? Betul, yang ada batasannya adalah seberapa mau sih kamu berusaha atau tidak. Kalau kamu masih mau berusaha, udah nggak ada batasannya tuh. Selama kamu mau praktek, gak ada batasannya seizin Tuhan. Tapi kalau kamu mengatakan, udah saya capek mas, saya milih berhenti aja, saya gak mau berusaha, ya udah, game over. Tapi game overnya, selesainya bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita sendiri yang mau berhenti. Betul apa enggak? Ayo. Nah, seperti biasa, betul. Kalau kamu nonton sampai hampir habis, saya punya rumus tambahan. Wah, ini enak kan ya. Kalau nonton pagar kehidupan sampai hampir habis itu pasti gak pernah rugi. Ada aja daging tambahan yang melengkapi ilmu-ilmu di hari ini. Gini, kalau kamu mau lebih cepat seizin Tuhan keinginan kamu hadir dalam hidup kamu, betul, ceritakanlah impian kamu kepada sebanyak mungkin orang. Tapi pertanyaannya, kamu tahu gak caranya? Bener, kamu bisa lewat sosmed, bikin blog, bikin video, betul. Tapi pertanyaannya, kamu tahu nggak kalimat yang paling enak buat dikeluarin itu seperti apa? Nggak tahu kan? Nah ini saya kasih tahu. Boleh kamu catat atau boleh kamu improvisasi sendiri. Yang penting kamu tahu benang merahnya. Gini teman-teman, kalau kamu bercerita sama orang, oke, ceritakanlah seperti seolah-olah kamu adalah anak kecil yang sedang bercerita soal khayalan tertinggi di kepalanya. Saya ulangi, kalau kamu bercerita, berceritalah seperti seolah-olah kamu itu adalah anak kecil yang lagi menceritakan tokoh idolanya atau hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal, tapi karena dia senang ceritanya, kita terpaksa menganggap itu benar. Coba inget-inget, kita kalau waktu kecil kayaknya bercerita tentang Doraemon, tentang Batman, Superman, itu antusias banget ya. Nah, kamu juga kayak gitu deh. Artinya apa? Kamu ceritakan sama orang itu selalu pakai senyum. Kenapa? Gini, ketika kita senyum bercerita, orang lain pun bisa kepancing untuk senyum. Kalau kita senyum, orang lain senyum, berarti yang bahagia double. Ingat, hukum tarik-menarik itu akan berpihak pada siapa? Benar, akan berpihak kepada orang yang bahagia. Kalau kamu bahagia, orang-orang yang kamu ceritain pun ikut senyum dan bahagia mendengarkan cerita kamu, berarti bahagianya dikali 2, dikali 3. Otomatis impian kamu makin cepat ketariknya ke dalam hidup kamu. Paham nggak? Nah sekarang bayangin, kamu nyeritain impian, tapi kamu bukannya cemberut, orang males. Dengerinnya males, apalagi ikut ngedoain males. Betul kan? Nah sekarang yuk kita belajar untuk senyum. Coba senyum dulu sekarang, yuk senyum-senyum, ayo. Nah kan masih jaim. Ayo senyum. Nah gitu, ceritanya sambil kamu tersenyum seperti itu. Lihat deh, ketika kamu bercerita sama orang, entah di YouTube, entah di sosmed lain, atau langsung ke depan orang gitu ya, sambil kamu senyum, orang tuh bisa kebawa loh auranya, jadi ikut positif juga. Dan ingat, ketika kamu bahagia menceritakan impian kamu, dan orang lain ikut terbawa bahagia, itu ibarat kata mereka ikut ngebantuin doa kamu jadi kenyataan. Karena ingat, rasa bahagia itu menarik impian. Kamu bahagia, orang lain ikut bahagia mendengarkan ceritamu. Ingat, mereka pun seolah-olah membawa impian kamu lebih dekat lagi ke dalam hidup kamu. Praktekin, biar kamu merasakan sendiri kehebatan ilmu ini. Oke? Sekali lagi ya, praktekin. Dan kalau kamu udah ada yang praktek atau pernah praktek sebelum tahu video ini, share di komentar. Nanti saya berikan hati supaya yang lain tahu bahwa ini benar, ini fakta, dan ini kenyataan. Selamat ya. Selamat praktek dan rasakan kehebatannya.
Oke? Kalau kamu suka banget video ini, klik jempol ke atasnya dong. Silahkan. Terima kasih. Sebarkan link video ini. Dan kalau kamu ingin subscribe, nonton video saya yang lain, boleh. Silahkan subscribe ya. Kamu saya terima dengan lapang dada menjadi sahabat Pagar Kehidupan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.